Assalamualaikum. Kembali lagi di Ruang Kosong Channel. Para penikmat cerita horor, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan serta kesehatan. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari cerita rakyat yang berjudul Pengantin Laut Selatan, sebuah pintu dimensi dunia yang sangat gelap, dari kegelapan menjadi sangat dekat. Apakah kalian siap untuk merasakan jantung berdebar kencang karena ketakutan? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe di channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa ceritanya untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin laut yang berhembus pelan setiap sore, suara ombak yang jadi pengantar tidur, dan senyum ramah para tetangga yang saling sapa setiap pagi. Semua terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku bakal menghabiskan hidup di sini, menikah dengan pemuda desa, dan menjalani hari-hari yang sederhana. Tapi semua itu berubah sejak aku menerima sesuatu yang gak masuk akal. Undangan yang bukan undangan nikahan biasa. Hari itu, aku baru pulang dari warung. Matahari sudah condong ke barat. Langit mulai menguning. Di depan pintu rumah ada amplop coklat kusam, kusut, dan sedikit sobek di ujungnya. Awalnya aku pikir itu surat dari keluarga jauh, atau mungkin dari dinas. Tapi begitu aku buka, bau amis langsung menyengat. Mirip bau laut yang dicampur darah ikan. Kertas di dalamnya lusuh. Tintanya seperti ditulis pakai cairan aneh, agak kehijauan dan lengket. Nggak ada nama pengirim, nggak ada alamat, cuma satu kalimat yang tertulis besar dengan tulisan tangan yang miring-miring. Datanglah ke pantai Karangijo di malam Jumat Kliwon. Aku sempat tertawa kecil. Kupikir ini ulah anak-anak iseng, tapi makin aku perhatikan kertas itu, makin terasa aneh. Teksturnya seperti kulit kering, bukan kertas biasa. Dan anehnya lagi, tintanya belum benar-benar kering. Padahal kertas itu seperti sudah lama dibiarkan terbuka. Aku buang surat itu ke tempat sampah dan masuk rumah. Tapi sepanjang malam, pikiranku gelisah. Kata-kata di surat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Karangijo bukan pantai biasa. Meskipun secara fisik pantainya indah dan sepi, warga desa jarang ke sana, terutama malam hari. Katanya, pantai itu keramat. Banyak cerita tentang orang hilang, suara gamelan dari tengah laut, dan perempuan berbaju hijau yang muncul pas malam bulan gelap. Malam itu aku tidur lebih awal, berharap bisa melupakan semuanya. Tapi bukannya tenang, aku malah mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di pinggir pantai. Langit gelap gulita, bulan tertutup awan tebal. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan, tapi merayap masuk ke telinga, bikin merinding. Di sela suara gamelan, ada suara perempuan menangis, panjang dan lirih, seolah sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku mencoba mencari sumber suara itu, dan di atas ombak yang diam tak bergulung, kulihat sosok perempuan. Ia duduk di atas permukaan laut, seperti ditopang oleh tangan-tangan. Tak kasat mata, rambutnya panjang menjuntai, bajunya gaun hijau panjang seperti kebaya pengantin, basah dan melambai di tiup angin. Wajahnya tidak jelas, karena jaraknya jauh, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Ia menatapku lekat-lekat, matanya seperti sedang menunggu. Tiba-tiba dia tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum yang bikin tulang belakangku menggigil. Suara gamelan makin keras, pasir pantai mulai bergerak seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Dan saat aku ingin lari, tubuhku tidak bisa digerakkan. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Kamar masih gelap, hanya cahaya bulan samar masuk lewat celah jendela. Tapi yang membuatku benar-benar merinding adalah saat aku sadar. Kakiku basah, bukan sedikit basah karena keringat, tapi seperti habis masuk laut. Bahkan, lantai kamarku penuh bekas pasir basah. Aku langsung nyalakan lampu dan mencari sumber air. Berpikir mungkin ada kebocoran atap atau tikus bawa lumpur. Tapi nggak ada apa-apa, hanya kakiku dan lantai di sekitarnya yang basah. Besok paginya, suasana desa berubah jadi mencekam. Ibu-ibu berkumpul di depan rumah Bu Leman. Tetanggaku yang punya anak perempuan seusiaku, Tita namanya. Dia hilang. Malam sebelumnya, dia nggak pulang, kata ibunya. Terakhir lihat dia duduk di depan rumah, pakai baju putih seperti kebaya. Katanya Tita sempat bilang mau jalan-jalan sebentar ke pantai buat cari angin. Beberapa warga bilang sempat lihat
Tita di pinggir pantai Karang Ijo menjelang tengah malam. Mereka heran, karena Tita berdiri diam menghadap laut, seperti orang linglung. Dan yang paling menyeramkan, waktu pagi datang, dan mereka cari ke lokasi, mereka cuma menemukan jejak kaki menuju laut. Jejak itu berhenti tepat di bibir ombak, nggak ada tanda-tanda kembali, cuma satu jejak menuju laut. Dan lenyap, aku langsung teringat surat semalam, dan mimpi anehku. Semuanya terlalu kebetulan, untuk dianggap biasa, tapi aku nggak berani cerita ke siapapun. Takut dianggap mengada-ada, atau lebih buruk lagi, takut ada yang percaya dan malah menyeretku ke hal yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, desa jadi sunyi. Nggak ada anak kecil main layangan seperti biasanya, warga saling pandang curiga, dan omongan soal Nyi Roro Kidul mulai terdengar di mana-mana. Katanya, kalau satu gadis menghilang malam Jumat Kliwon, berarti ritual lama sedang dimulai lagi. Ritual yang katanya sudah dikubur sejak puluhan tahun lalu. Tapi entah kenapa, aku merasa semuanya belum selesai. Surat itu bukan untuk Tita, surat itu buatku. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya akan segera datang. Setelah kejadian hilangnya Tita, pikiranku nggak pernah tenang. Setiap malam aku tidur dalam kegelisahan, takut mimpi aneh itu datang lagi. Tapi yang lebih bikin aku gelisah adalah rasa penasaran. Aku merasa semua ini bukan kebetulan. Surat aneh itu mimpi tentang perempuan berbaju hijau, kaki yang basar, tanpa sebab, dan sekarang Tita hilang tanpa jejak. Semua benang merah itu rasanya mengarah ke satu tempat pantai Karang Ijo. Aku butuh jawaban, aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pantai itu, dan satu-satunya orang yang kupikir bisa kasih penjelasan adalah Pak Raji, kakak tua yang tinggal di ujung desa. Dulu dia nelayan, katanya pernah punya pengalaman aneh di laut. Sekarang dia tinggal sendirian di rumah kecil berdinding bambu, jauh dari keramaian. Warga bilang, dia sering ngomong sendiri malam-malam, dan suka bakar dupa tanpa alasan, tapi aku nggak peduli. Aku butuh penjelasan, dan aku datang ke rumahnya siang itu juga. Rumahnya sepi. Ketika aku ketuk pintu, nggak ada jawaban, tapi dari dalam, aku bisa cium bau dupa yang menyengat. Aku panggil lagi, dan akhirnya pintu dibuka perlahan. Pak Raji muncul, kurus, tubuhnya bungkuk, rambutnya sudah putih semua, tapi matanya tajam, seperti bisa menembus pikiranku. Dia menatapku beberapa detik tanpa bicara, lalu bilang pelan, "Kamu mimpi ya?" Aku kaget, belum sempat aku jawab. Dia membalikkan badan, dan menyuruhku masuk di dalam rumahnya penuh barang-barang aneh. Ada botol-botol kecil berisi cairan, karun, potongan rambut manusia yang diikat dengan benang merah, dan tumpukan buku tua berbahasa Jawa kuno. Bau menyan bercampur amis laut bikin perutku mual, tapi aku tahan. Aku harus tahu. Aku langsung tanya tentang pantai Karang Ijo. Dia duduk di lantai, menyalakan rokok linting, lalu mulai bicara. Itu pantai ada penguasanya, Ling, gak semua orang bisa main-main ke sana. Apalagi malam Jumat Kliwon, laut itu bukan cuma tempat ikan berenang, di dalamnya ada dunia lain. Dunia yang gak kelihatan, tapi selalu mengawasi. Aku mendengarkan dalam diam, sementara jantungku berdegup makin kencang. Setiap 7 tahun, lanjutnya, akan ada panggilan. Satu gadis dari desa ini, harus perawan. Usianya pas, dan dipilih langsung lewat mimpi. Biasanya, yang dapat mimpi, udah nggak bisa nolak. Badannya dibawa ke laut. Jadi pengantin, aku menelan ludah. Pengantin siapa, Pak? Pak Raji menatapku. Dalam pengantin Ratu Selatar, Nyi Roro Kidul, dia masih ambil tumbal, meski orang-orang udah lupa. Tapi dia nggak pernah lupa. Apalagi kalau dulu ada janji yang belum ditepati. Aku diam, menggenggam tangan sendiri, Pak. Kalau aku bilang aku juga mimpi. Mimpi lihat perempuan pakai kebaya hijau duduk di atas ombak, itu artinya aku nih. Raji mengangguk pelan, seperti udah tahu jawabannya. Bahkan sebelum aku selesai bicara, itu tandanya kamu sudah dipanggil. Sekali kamu lihat dia, nggak ada jalan mundur. Kecuali kamu siap bayar dengan nyawa orang lain. Dadaku langsung sesak. Aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan semua kejadian aneh itu. Dan yang paling bikin bulu kuduku berdiri adalah saat aku ingat Tita juga pernah bilang hal yang sama. Seminggu sebelum hilang, dia sempat cerita dengan nada bercanda kalau dia mimpi aneh. Katanya dia lihat perempuan cantik banget pakai kebaya hijau, duduk di pinggir pantai, manggil namanya. Waktu itu kami cuma ketawa, kupikir dia lagi halu gara-gara nonton film horor. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan halu.
Pak Raji berdiri dan mengambil selembar kain hitam dari pojok ruangan. Dia buka lipatannya perlahan, dan di dalamnya ada sebuah benda kecil yang mirip sisir dari gading, berwarna kuning kecoklatan. Ini warisan dari orang dulu, katanya. Kalau kamu udah dapat mimpi itu, kamu harus bawa ini terus. Sisir ini milik salah satu pengantin yang gagal dikorbankan. Dia selamat, tapi hilang akal. Sisir ini masih punya bekas energi dari lautan, bisa melindungi kamu. Sementara, aku terima sisir itu dengan tangan gemetar. Rasanya dingin sekali, bukan seperti dingin karena suhu ruangan, tapi seperti diambil dari dasar laut. Bahkan setelah kugenggam beberapa menit, benda itu tetap dingin menusuk kulit. Sebelum aku pulang, Pak Raji bilang satu hal lagi yang bikin aku hampir pingsan. Katanya, Kadan, panggilan itu bukan cuma karena terpilih secara acak, tapi bisa jadi karena ada utang keluarga di masa lalu. Apa maksudnya utang keluarga? Tanyaku dengan suara pelan. Dia nggak langsung jawab, tapi kemudian dia buka salah satu buku tua dan menunjukkan tulisan tangan dengan huruf Jawa dulu. Ada satu keluarga yang pernah berjanji bakal menyerahkan anak keturunannya sebagai pengganti demi menyelamatkan nyawa, tapi janji itu dilanggar. Sejak itu, kutukan diturunkan ke darah mereka. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Nama keluarganya siapa, Pak? Pak Raji menatapku lama, lalu menjawab pelan. Kamu keturunan dari keluarga itu. Aku nggak sanggup berdiri. Rasanya dunia runtuh. Semua masuk akal sekarang. Kenapa aku yang dapat surat itu? Kenapa aku yang mimpi? Kenapa semua keadaan itu muncul di sekelilingku? Aku adalah bagian dari janji yang dilanggar itu. Aku adalah tebusan dari dosa yang dibuat entah oleh siapa di masa lalu. Waktu aku pamit pulang, langit mulai mendung. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan sepanjang jalan, aku merasa ada yang mengikuti, bukan manusia, tapi sesuatu yang berat, lembab, dan dingin. Aku menoleh beberapa kali, tapi tak ada siapa-siapa. Namun aku tahu, sejak hari itu, aku nggak sendirian lagi, dan yang lebih menyeramkan, malam Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya, langit gelap total, bulan pun seolah enggan menampakkan diri. Malam Jumat Kliwon, hari yang katanya jadi gerbang antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Tapi aku sudah memantapkan hati, aku harus ke sana. Harus lihat sendiri, apakah semua yang terjadi selama ini cuma permainan pikiranku. Aku ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan belaka, bahwa tidak hilang karena alasan logis, bahwa surat itu hanyalah ulah iseng, dan mimpi-mimpi itu cuma bunga tidur karena kelelahan dan ketakutan. Tapi semakin aku melangkah menuju pantai Karang Ijo, semakin jantungku berdegup kencang. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan setapak itu. Langkahku terasa berat saat mulai memasuki jalan berbatu menuju bibir pantai. Tidak ada suara jangkrik malam itu. Tidak ada suara dedaunan bergerak. Tidak ada angin. Semuanya diam. Terlalu diam, seolah dunia mendadak berhenti hanya untuk menyambut satu hal, kedatanganku. Pasir di bawah kakiku dingin seperti es, dan semakin aku mendekati garis pantai, suasana makin ganjil. Ombak laut yang biasanya bergulung, malam itu benar-benar diam, seperti membatu. Laut itu hidup, tapi tak bergerak. Hening sunyi yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar alunan gamelan, halus, pelan. Tapi semakin lama semakin jelas, bukan dari arah darat, tapi dari arah laut. Suara gamelan itu mengalun menghipnotis, seakan berasal dari dasar laut yang dalam. Nada-nadanya menusuk telinga dan menyusup ke dalam dada, menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku berdiri diam, membeku, menatap laut yang mulai bersinar kehijauan seperti ada cahaya dari dasar air. Kemudian pasir di depanku bergerak, retak perlahan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Retakan itu makin lebar, dan dari dalamnya muncul sosok yang membuat napasku tercekat. Perempuan, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menjuntai, hitam, panjang, dan kotor. Gaun pengantinnya putih lusuh, tapi kini berubah kehijauan karena basah air laut. Wajahnya pucat, seputih kertas, bibirnya membiru, dan yang paling mengerikan, matanya hitam, pekat, tanpa bola mata, hanya kehampaan yang menatap langsung ke dalam jiwaku. Ia tidak melangkah, ia melayang, diam, dan berkata dengan suara pelan, tapi jelas dan dingin seperti bisikan dari dalam liang kubur, "Kamu." Selanjutnya, aku menjerit, mundur beberapa langkah, lalu lari sekuat tenaga ke arah jalan pulang.
Tapi jalan yang kutempuh seperti berubah. Setiap belokan yang harusnya membawa ke jalan keluar, malah kembali membawaku ke tempat semula. Aku merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Suara gamelan makin keras, makin cepat, makin menggilang, seolah sedang mengiringi ritual. Aku menoleh ke belakang, dan saat itu, aku lihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di sepanjang bibir pantai, berdiri puluhan sosok perempuan, semuanya mengenakan gaun pengantin, beberapa tampak baru, tapi sebagian besar tampak busuk, robek, dan berlumuran lumpur. Wajah-wajah mereka kosong, tak ada ekspresif, tapi dari mata mereka, jika bisa disebut mata, terlihat jelas rasa putus asa dan penderitaan. Mata-mata itu memohon, seakan meminta tolong padaku, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa lari. Aku berlari, terhuyung, tak tahu kemana. Angin mendadak bertiup kencang, pasir beterbangan, dan suara tangisan mulai terdengar dari segala arah. Tangisan perempuan, rintihan, teriakan lirih. Beberapa memanggil namaku, beberapa hanya tertawa, pelan dan gila. Aku merasa dunia di sekitarku mulai retak. Realitas seperti ditarik ke tempat lain yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Aku sempat melihat sesuatu yang lain. Sebelum gelap menguasai mataku, di antara sosok para pengantin, ada satu yang berdiri lebih tinggi dari yang lain. Rambutnya panjang menyentuh pasir. Tubuhnya melayang satu jengkang dari tanah. Gaun hijaunya berkilauan seperti sisik ikan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku. Tapi tatapannya bukan tatapan biasa. Tatapan itu seolah menusuk ke dalam pikiranku dan menanamkan satu pesan yang tak diucapkan. Kamu sudah dilihat dan kamu sudah ditandai. Setelah itu, gelap. Aku terbangun. Dengan kepala berdenyut hebat, tubuhku lumlai. Di sekelilingku adalah dinding rumahku sendiri. Aku ada di kamar. Tapi bagaimana bisa? Aku yakin aku pingsan di pantai. Aku yakin aku tidak sempat lari pulang. Aku yakin malam itu aku terjebak di dunia yang bukan milikku. Tapi sekarang aku di sini, di atas ranjang. Namun semuanya tidak beres. Kakiku penuh pasir. Pasir pantai, basah dan lengket. Rok yang kupakai juga masih basah, seolah baru keluar dari air laut. Tanganku lecet, dan di lengan kiriku ada goresan memanjang yang entah dari mana asalnya. Aku gemetar, nafasku memburu. Tapi yang paling aneh, tidak ada satupun orang yang bilang melihatku pulang. Tidak ada yang mengantar, tidak ada saksi. Padahal rumahku terkunci dari dalam. Aku mencoba bicara dengan ibu, tapi beliau hanya berkata, kalau pagi tadi beliau menemukan aku tidur di ranjang. Dengan kondisi seperti itu, beliau mengira aku jatuh di sumur atau semacamnya. Tapi aku tahu itu bukan karena sumur. Aku tahu aku tidak jatuh. Aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan mimpi. Dan sejak malam itu, setiap aku menutup mata, suara gamelan itu kembali terdengar. Kadang samar, kadang jelas sekali, kadang disertai suara tangisan, kadang suara perempuan tertawa kecil di dekat telingaku, dan yang paling sering, aku kembali melihat pantai itu. Retakan di pasir, sosok perempuan bergaun pengantin, dan kalimat, "Itu kamu." Selanjutnya, kini aku tahu, aku sedang diburu, dan waktu untuk melawan sudah hampir habis. 2 hari setelah kejadian itu, tubuhku masih lemas. Aku lebih banyak berdiam diri di kamar, tidak keluar rumah, tidak berbicara banyak. Pikiranku kacau. Aku terus mengingat-ingat setiap detik yang terjadi di pantai Karang Ijo. Tatapan para perempuan bergaun pengantin itu tidak pernah hilang dari benakku, dan suara gamelan. Suara itu masih terdengar meskipun aku menutup telinga rapat-rapat. Kadang datang dari jauh, kadang dekat sekali, seolah berasal dari balik dinding. Aku bahkan sempat berpikir aku mulai gila. Tapi semua berubah ketika Bu Rastri datang. Siang itu, ia muncul begitu saja di depan rumah. Tidak mengetuk pintu, tidak memanggil, hanya berdiri diam menatapku dari luar jendela. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti selalu tahu isi hatiku. Ibu yang melihatnya langsung membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Tak seperti biasanya yang ramah dan suka senyum, kali ini ekspresinya sangat serius. Ada kegelisahan yang jelas terpancar dari wajahnya. Dia duduk di ruang tamu dan memintaku ikut. Begitu aku duduk, ia langsung berkata tanpa basa-basi, "Kamu sudah dipanggil." Aku cuma bisa bengong. Kata-kata itu rasanya seperti palu yang menghantam batok kepalaku. Dipanggil? Oleh siapa? Untuk apa? Tapi dalam hatiku, aku tahu apa maksudnya. Aku hanya pura-pura tidak paham.
berharap semua ini bisa disangkan. Tapi Bu Lastri tidak memberi celah, kalau tidak segera dibersihkan, kamu akan ikut mereka. Aku menelan ludah. Suara gamelan yang sempat reda di kepalaku kembali berdentang samar. Siapa mereka? Tanyaku dengan suara gemetar. Bu Lastri menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Pengantin-pengantin yang sudah diambil laut, mereka yang tidak kembali, mereka yang tubuhnya hilang, tapi jiwanya tidak pernah tenang. Mereka menunggumu, supaya kamu menggantikan posisi yang belum sempurna. Aku merinding seketika. Teringat jelas bagaimana para perempuan itu menatapku dari bibir pantai. Mata-mata kosong mereka ternyata bukan hanya memohon pertolongan, tapi juga menandakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka seperti sedang menunggu aku ikut. Bu Lastri melanjutkan, kamu bukan yang pertama, tapi kamu mungkin jadi yang terakhir kalau kutukan ini tidak diputus. Aku menoleh ke ibu, wajahnya pucat, pandangannya kosong. Seperti sudah tahu sejak lama, tapi memilih diam. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, lanjut Bu Lastri sambil membuka kain yang dia bawa. Di dalamnya ada segulung kertas tua dan seutas benang merah kusut. Tangannya gemetar saat membuka lipatan. Itu dulu, nenek buyutmu pernah dipanggil juga. Tapi dia selamat, karena melakukan tolak tumbal. Dia dibantu dukun besar di zaman itu. Tapi, tolak tumbal itu butuh pengganti. Aku langsung membayangkan hal paling buruk, maksudnya, harus ada orang lain yang jadi korban. Bu Lastri mengangguk pelan waktu itu. Warga memilih satu anak yatim piatu. Gadis kecil, namanya Rantai. Ia hilang pada malam yang sama. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, darah keluargamu mengandung hutang. Karena ritual itu tidak sempurna, laut terus menagih. Aku merasa tenggorokanku kering. Ibu masih tak bersuara, tapi air mata mulai menetes dari matanya. Kamu tahu kenapa kamu yang dipilih? Tanya Bu Lastri. Karena kamu satu-satunya perempuan dalam garis keturunan itu yang belum menikah, dan sudah waktunya, laut tidak akan menunggu lebih lama. Malam itu, aku dikunci di kamar oleh ibu. Dia tidak berani mengambil risiko. Kalau kamu keluar malam ini, kamu nggak akan balik lagi, katanya sebelum mengunci pintu dari luar. Tapi aku tidak bisa tidur. Suara gamelan semakin keras. Jendela kamarku bergetar, seperti ada angin yang terus memukul kaca. Aku tutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus segalanya. Bahkan udara di kamarku berubah menjadi dingin, seperti berada di dasar laut. Jam 2 pagi, aku masih terjaga. Badanku menggigil meski sudah berselimut tebal. Dan saat itulah, pintu kamar berderit pelan. Aku langsung duduk. Kunci pintu masih tergantung di luar. Aku yakin ibu tidak membukanya. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Angin laut masuk lewat celah, membawa bau amis yang sangat kuat. Pasir mulai berterbangan ke dalam kamar. Meski jendela tertutup rapat, lampu berkedip-kedip. Suara gamelan kini begitu dekat, seolah dimainkan di sudut ruangan. Kemudian, aku melihatnya. Berdiri di ambang pintu, sosok itu, perempuan bergaun pengantin. Gaunnya lebih indah dari yang pernah kulihat. Hijau semrut, berkilauan seperti disulam dengan sisik ikan. Rambutnya hitam panjang, basah, dan menjuntai sampai ke lantai. Kulitnya pucat bercahaya, tapi matanya bukan milik manusia. Hitam pekat, kosong, tak berkedip. Kali ini, dia tidak menatapku dengan datar. Kali ini, dia tersenyum. Senyumnya perlahan mereka, menampakkan deretan gigi putih pucat yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. Senyum itu bukan senyum hangat, tapi senyum yang penuh janji. Janji kehancuran, janji penarikan, janji bahwa aku akan segera menyusul. Langkahnya pelan, tidak menjejak lantai. Ia melayang masuk ke dalam kamar. Tubuhku tak bisa bergerak, seolah ada yang menahan setiap otot di tubuhku. Aku hanya bisa menatapnya, ketakutan, merasakan tubuhku seperti mulai tenggelam. Meski aku masih duduk di tempat tidur di sekitar kakiku, pasir mulai menumpuk, dingin, basah, seperti mulai menenggelamkanku perlahan-lahan. Dia berhenti satu langkah di depanku. Wajahnya tinggal sejengkal dari wajahku. Aku bisa mencium bau laut dari napasnya. Dia berbisik, nyaris tak terdengar, tapi menusuk langsung ke dalam dada. Sudah waktunya. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Aku terbangun pagi harinya, terbaring di lantai kamar. Tubuhku penuh pasir dan air laut. Pintu kamar masih terkunci dari luar. Ibu menggedor pintu. Panik, ketika ia buka, ia terkejut melihatku tergeletak dengan rambut basah dan baju kotor, seperti habis digulung ombak. Tapi aku masih hidup, belum dibawa, belum diambil. Entah karena apa, tapi aku tahu
Waktuku tidak banyak, laut tidak pernah menunggu terlalu lama. Mereka sudah datang malam itu, dan mereka akan datang lagi, dan kali ini, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Aku nggak tahu, bagaimana caranya aku bisa sampai di batu karang itu. Yang aku ingat, terakhir aku di kamar, sendirian, dengan suara gamelan yang terus menghantui kepala, lalu semuanya gelap, dan ketika aku tersadar, aku sudah duduk diam di atas batu karang paling besar di pantai Karang Ijo. Baju yang kupakai bukan lagi piyama, tapi kebaya putih panjang, lembab dan berat, basah oleh air laut. Kaki dan tanganku dingin, menggigil, tapi bukan karena angin, rasanya seperti habis dicelupkan ke dalam dunia yang bukan dunia kita. Orang-orang bilang mereka menemukanku menjelang subuh. Aku duduk membatu menghadap laut, mataku kosan, mulutku terus mengulang satu kalimat tanpa henti, aku mau menikah. Aku mau menikah. Mereka bilang aku nggak bereaksi saat dipanggil, disentuh, bahkan saat tubuhku diguyur air hangat. Bu Lastri dipanggil buru-buru, begitu melihat kondisiku, dia langsung tahu. Wajahnya pucat dan panik, sesuatu yang sangat jarang terlihat dari perempuan setegas dia. Pemutusan tumbal harus dilakukan malam ini juga, katanya sambil menyuruh warga menyiapkan segala yang diperlukan. Kalau tidak, dia akan benar-benar dibawa, dan kalau dia dibawa, desa ini nggak akan selamat. Aku nggak ngerti apa yang dimaksud dengan upacara pemutusan tumbal. Tapi semua warga, terutama yang sudah tua-tua, langsung bergerak cepat. Mereka membangun altar dari bambu di pinggir pantai. Di atasnya diletakkan sesajen lengkap, bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, kain more, dupa, dan kendi berisi air dari 7 mata air berbeda. Di tengah altar, dibentangkan sebuah kain hitam lebar. Tempat aku nanti dibaringkan. Saat upacara berlangsung, menjelang maghrib, langit sudah mulai gelap, lebih cepat dari biasanya. Angin kencang berembus dari laut, membawa bau amis dan garam yang menusuk hidung. Langit di atas laut terlihat bergulung seperti awan hitam bakat yang berputar perlahan. Ombak mulai naik, keras dan menggelegar. Padahal biasanya pantai Karang Ijo selalu tenang di sore hari. Warga berkumpul dalam lingkaran besar, mengelilingi altar. Aku berbaring diam di atas kain hitam, masih mengenakan kebaya putih yang kini sudah kering, tapi terasa berat dan dingin. Bu Lastri berdiri di sebelahku, menggenggam keris kecil dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, nyaris, seperti berbisik, tapi tegas dan bergetar. Mantra itu dilafalkan terus-menerus, bersahutan dengan suara angin dan debur ombak. Warga mulai merapal doa, beberapa menangis pelan, dan di kejauhan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini, bukan dari kaset atau alat musik, tapi dari tengah laut, pelan, kemudian semakin keras, dentingannya jelas, ritmenya seperti lagu pengiring pengantin. Tapi bukan untuk pengantin biasa ini, untuk pengantin yang akan menikah dengan dunia lain. Tiba-tiba, angin berputar membentuk pusaran besar, pasir berterbangan ke segala arah, laut mendadak pasang dengan kecepatan yang nggak masuk akal, air naik tinggi dan menyeret sebagian perlengkapan upacara. Orang-orang mulai panik, beberapa mundur, sebagian tetap bertahan sambil memegang obor yang nyalanya mulai meredup. Dan dari dalam pusaran ombak yang menggulung, sosok itu muncul, sosok perempuan berselendang hijau, langkahnya lambat tapi anggun, seolah berjalan di atas karpet emas yang tak terlihat. Wajahnya luar biasa cantik, kulitnya halus bercahaya, matanya besar dan tajam, rambutnya hitam mengilat menjuntai sampai ke kaki. Tapi senyumnya membuat semua darahku membekul. Senyum itu bukan senyum manusia. Ada sesuatu yang sangat kelam dan mengancam di balik bibir yang merekah lembut. Itu, dia berdiri di tengah lingkaran, di depan altar tempat aku berbaring. Suara gamelan berhenti, angin membisu waktu seperti berhenti sesaat. Pengantin telah kupilih, katanya dengan suara dalam yang menggema, seperti berbicara dari dasar sumur. Jika kalian menolak, desa ini akan kulempar ke dasar laut. Tak ada yang menjawab. Semua membisu, tak sanggup berkata-kata. Bu Lastri mencoba melawan dengan membacakan mantra lebih cepat. Suaranya mulai bergetar, tangannya yang memegang keris ikut gemetar. Tapi sosok perempuan itu hanya menoleh ke arah Bu Lastri dan berkata, mantramu sudah terlalu tua, perempuan. Tua, tumbalku telah kupanggil sejak malam bulan mating. Ia datang dengan kakinya sendiri. Aku berusaha bangkit, mulutku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Dalam pikiranku, bayangan para pengantin perempuan muncul satu persatu. Mereka berdiri di sepanjang bibir pantai, mata mereka kosan, gaun mereka basah dan robek.
Mereka semua menatapku, semua diam, semua menunggu. Tiba-tiba aku merasa tubuhku terangkat dari tempat tidur bambu. Bukan oleh siapa-siapa, aku melayang di udara. Seperti diseret oleh tangan, tak terlihat, warga mulai panik. Ada yang lari, ada yang jatuh berlutut sambil berdoa. Air laut masuk ke daratan, menghantam pohon kelapa, menghanyutkan sesajen dan perlengkapan. Ritual, suara gamelan kembali terdengar, kali ini sangat keras. Seolah seluruh langit ikut berdentang, kilat menyambar, petir bergulung, angin menghantam semua arah. Dan dalam kekacauan itu, aku melihat Bulastri berteriak. Dia menusukkan keris ke tanah. Darah muncrat dari telapak tangannya sendiri, seperti ingin menukar hidupnya denganku. Tapi semua sudah terlambat, yang kuingat setelah itu hanyalah suara. Tangisan-tangisan yang berasal dari seluruh penjuru desa, suara gamelan yang makin cepat, tubuh-tubuh jatuh, orang-orang menjerit, dan kemudian, gelap. Aku bangun ketika matahari mulai terbit. Tapi langit pagi itu bukan langit yang sama, udara terasa hampa dingin dan lengang. Aku duduk pelan, tubuhku kotor dan penuh luka. Aku melihat sekeliling, dan saat itulah aku tahu, semuanya sudah berubah. Desaku kosong, rumah-rumah runtuh, seperti disapu badai. Pepohonan tumbang, jalanan retak, tak ada satupun manusia, tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak kecil berlarian, tak ada penjual keliling, semuanya hilang. Aku berjalan perlahan ke arah pantai. Ombaknya tenang, tapi di atas pasir putih itu, aku melihat puluhan kebaya pengantin berserakan, sebagian hanyut terbawa air, sebagian setengah terkubur pasir, semuanya tanpa pemilik, hanya sisa-sisa. Aku berdiri di tengah kehancuran itu, sendirian. Dikelilingi sunyi yang mencekam, dunia terasa hening, tapi tidak lama, saat matahari menyentuh batas cakrawala, suara itu kembali terdengar, gamelan. Dari arah laut, lembut, pelan, tapi jelas, dan suara perempuan membisik di telingaku, dingin dan dekat, seakan dia berdiri di belakangku. Kau adalah pengantin terakhir. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, gamelan itu selalu datang. Kadang dari laut, kadang dari bawah tanah, kadang dari dalam mimpiku. Tapi aku tahu, meski desa ini sudah hancur, perjanjiannya belum benar-benar berakhir. Karena laut tak pernah kenyang, dan pengantin terakhir bukan akhir dari semuanya. Kalau suatu saat kamu berada di pantai dan kamu dengar suara gamelan mengalun dari arah laut, jangan dijawab, jangan didekati, jangan menolak. Bisa jadi, kamu yang selanjutnya.